Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pekerjaan kami tentang proposal perusahaan Segere ID. Nah, yang pertama, anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Fani Minta Arafah, yang kedua dengan saya Muhammad Akbar Dermawan, yang ketiga Karisa Anissa, yang terakhir Adrian Dwiki. Nah, yang selanjutnya ada gambaran perusahaan. Nah, perusahaan kami ini yaitu bernama Segere ID. Nah, merupakan UMKM pada bidang food and beverage yang menawarkan camilan sehat salad buah. Nah, usaha ini didirikan oleh Fani, Adrian, Kalisa, dan saya pada tahun 2021. Nah, untuk informasi perusahaan kami bisa lihat di Instagram kita. Yang pertama Fani Arafah, yang kedua bisa di Cloudmedia, dan untuk kontak person perusahaan kami tentang produk kami bisa langsung WhatsApp di nomor di bawah ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada visi misi dan tujuan. Nah, yang pertama yaitu visi misi dari perusahaan kami Segere ID yaitu menjadi UMKM bidang makanan yang dipercaya konsumen dengan kualitas terbaik. Nah, kenapa kami mengedepankan kualitas terbaik? Karena dengan kualitas produk yang terbaik itu dapat mengembalikan konsumen tersebut untuk membeli produk kami. Nah, yang selanjutnya yaitu misi. Nah, yang pertama yaitu misi dari Segere ID ini memproduksi camilan sehat dan segar dari buah pilihan terbaik. Nah, dari bahan yang baik dapat menciptakan produk yang baik juga untuk konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu menawarkan harga produk yang terjangkau. Nah, untuk harga dari produk kami menyesuaikan dengan gaji eh, produk yang kami jual di daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu berinovasi menciptakan produk sehat bergizi. Nah, produk kami ini eh, sangat bergizi karena mengandung buah-buahan, juga mengandung susu, dapat menyehatkan masyarakat dengan mengandung vitamin. Yang terakhir yaitu ada tujuan. Nah, tujuan dari produk kami itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, susu, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu proses produksi di dalam perusahaan kami Segere ID. Nah, yang pertama itu dimulai dari staf produksi akan melakukan pengelola setelah bahan-bahan dibeli. Nah, dilakukan oleh staf produksi. Nah, yang pertama yaitu mencuci buah. Nah, buah yang sudah dibeli dicuci dengan air mengalir dan sabun pencuci buah. Lalu dibilas dan ditiriskan sampai kering. Nah, yang selanjutnya yaitu memasuki proses memotong buah. Nah, di dalam memotong buah yang sudah bersih tersebut dipotong menyesuaikan jenis buahnya dan dibuang bagian bijinya. Yang selanjutnya memasuki proses membuat salad buah. Nah, di dalam membuat salad buah ini dilakukan oleh staf produksi juga dengan menggabungkan buah-buahan dengan yogurt, susu kental manis, dan keju pada wadah cup. Nah, setelah proses tersebut sudah selesai, lalu memasuki dalam menyimpan salad buah tersebut. Nah, salad buah tersebut itu disimpan pada lemari pendingin agar produk tersebut aman. Nah, yang selanjutnya memasuki tahap menerima pesanan. Nah, di dalam menerima pesanan ini dilakukan oleh staf admin. Nah, admin akan menerima pesanan, kemudian menyampaikan kepada staf produksi untuk melakukan pengemasan. Nah, setelah dilakukanlah pengemasan, memasuki staf produksi. Nah, di tahap ini mengemas salad buah. Nah, setelah masuknya pesanan, salad buah tersebut dikemas lagi dengan kantong plastik. Nah, setelah itu memasuki pengiriman salad buah tersebut. Nah, salad buah yang sudah dikemas tersebut bisa langsung dikirimkan kepada pelanggan melalui customer service atau delivery order. Nah, setelah itu yang terakhir menerima dan mencatat pembayaran.
Nah, staf keuangan akan melakukan pencatatan pembayaran yang sudah dikirimkan oleh konsumen. Nah, setelah itu selesai. Nah, itu dari proses produksi flowchart yang ada pada perusahaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Dwi Riza dari MLI 5D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di perusahaan segere.id. Selanjutnya itu struktur organisasi. Perusahaan kami memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Pertama itu ada pemimpin perusahaan yang membawai langsung tentang bagian produksi, bagian pemasaran, dan juga bagian keuangan. Untuk pemimpin perusahaan sendiri merangkap sebagai divisi keuangan. Dan dengan masing-masing jumlah personil yaitu 1 orang pemimpin perusahaan dan juga divisi keuangan, 2 orang bagian produksi, dan 1 orang bagian pemasaran. Selanjutnya yaitu bisnis model canvas. Dari pertama customer segmen dari customer kita yaitu usia 13-30 tahun dengan jenis kelamin unisex, pria dan wanita, dengan domisili khususnya Jabodetabek, dengan kebutuhan pasar yaitu cemilan segar dan sehat. Customer relationship kami dapatkan dari promo reseller dan juga dari sosial media, dengan channel melalui aplikasi e-commerce dan aplikasi ojek online yang sekarang sedang marak digunakan, dan juga melalui iklan media sosial maupun testimoni langsung dari konsumen yang sudah membeli dari produk kami sendiri. Selanjutnya yaitu ada value proposition. Pertama, kami menyediakan cemilan yang sehat dan segar dengan kualitas dan harga yang sepadan dan juga terjangkau tentunya. Dan juga kami sudah terintegrasi dengan sosial media sehingga dapat mudah diakses oleh pembeli dimanapun. Dengan kunci aktivitas kami yaitu pertama pembelian bahan baku, kedua produksi cemilan sehat dan segar, yang ketiga yaitu penjualan salad buah dengan key resources sebagai berikut. Pertama yaitu bahan baku tentunya, yang kedua ada kemasan, yang ketiga itu sumber daya manusia yang berkaitan dengan proses produksi, dan juga peralatan. Dengan key partner sebagai berikut, yang pertama supplier bahan baku, supplier kemasan, dan juga kurir, baik dari ojek online itu sendiri ataupun dari kurir yang lain seperti kayak Shopee, e-commerce kan sekarang ada kurir makanan dari Shopee. Terima kasih. Bisnis model kanvas selanjutnya yaitu ada elemen cost struktur. Cost struktur merupakan daftar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menciptakan value proposition pada konsumen. Nah, di cost struktur ini merupakan biaya yang paling mahal dan paling penting setelah key resource, key partnership, dan key activities. Di cost struktur ini terdiri dari biaya pembelian bahan baku dan kemasan, biaya staf, biaya pengiriman, dan biaya perawatan peralatan. Selanjutnya, elemen terakhir atau elemen ke-9, revenue streams. Revenue streams merupakan bagian yang paling penting di mana perusahaan memperoleh income atau pendapatan dari pelanggan. Revenue streams di elemen ini merupakan konsumen dari perusahaan kami sendiri, PT Seger.id. Slide selanjutnya yaitu ada rencana anggaran belanja. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume kapasitas produksi. Di perusahaan kami sendiri, biaya fixnya yaitu ada penyusutan talangan sebesar 500, yang kedua ada penyusutan pemarut sebesar 500, yang ketiga ada penyusutan pilar sebesar 500, yang keempat ada penyusutan wadah besar sebesar 1000, yang kelima ada penyusutan pisau sebesar 500, sehingga jumlah biaya fix sebesar Rp3.000. Rencana anggaran selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah yang dipengaruhi oleh volume kegiatan produksi. Biaya variabel di perusahaan kami itu ada biaya bahan baku yang terdiri dari stroberi sebesar 15.000, apel sebesar 50.000, kiwi sebesar 25.000,
melon sebesar 5.000, anggur sebesar 30.000, buah naga sebesar 10.000, nata de coco sebesar 15.000, agar-agar sebesar 12.000, mayones sebesar 36.000, yogurt sebesar 13.000, susu kental manis sebesar 13.000, keju sebesar 46.000, kemasan tin wall 300 ml sebesar 57.200, sendok garpu sebesar 15.000, kemasan kantong plastik sebesar 8.000, dan cetak label stiker sebesar 20.000, sehingga total biaya variabel di perusahaan segar.id sebesar Rp370.200. Selanjutnya, di sini saya Karissa Nisa Febriana akan melanjutkan pembahasan mengenai rancangan anggaran belanja dari segere.id. Ini yang terakhir dari rancangan anggaran belanja ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini termasuk ada biaya staf produksi, di mana biaya staf produksi ini ada 1 orang staf. Dengan 1 orang ini biayanya seharga Rp150.000 per bulannya. Kemudian selanjutnya ada staf pemasaran sebanyak 2 orang, yang masing-masing orangnya adalah biayanya Rp150.000. Jadi untuk 2 orang biaya staf pemasaran itu sebesar Rp300.000. Kemudian untuk biaya pemimpin usahanya ini pun juga selain memimpin usaha itu sendiri, mengontrol anak buahnya, juga dia berjabat sebagai staf keuangan, sebanyak 1 orang sebesar Rp150.000. Selanjutnya di sini untuk biaya lain-lain ada biaya pengiriman pembelian sebesar Rp20.000 dan juga biaya listrik serta internet sebesar Rp50.000. Jadi dari total biaya lain-lain tersebut sebesar Rp670.000. Selanjutnya di sini kita ada laporan HPP dan juga laba rugi dari segere.id. Ini kita ada pembelian bahan baku sebesar Rp150.000, biaya pengiriman tadi Rp20.000, biaya bahan baku langsung totalnya adalah Rp170.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya adalah Rp150.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, ada biaya bahan penolong sebesar Rp120.000, biaya kemasan Rp100.200, selanjutnya penyusutan peralatan sebesar Rp3.000, biaya internet dan listrik sebesar Rp50.000, biaya staf pemasaran sebesar Rp300.000, dan biaya pemimpin usaha dan staf keuangan sebesar Rp150.000. Sehingga total biaya OH atau overhead ini sebesar Rp723.200. Sehingga didapat harga pokok produksi, yaitu akumulasi dari total biaya bahan baku langsung Rp170.000 ditambah tenaga kerja langsung Rp150.000 dan total dari biaya OH sebesar Rp732.200. Jadi harga pokok produksinya adalah Rp1.043.200. Karena di sini kami memiliki rencana produksi sebanyak 100 pieces per bulannya, dengan harga jual produk per piecesnya adalah Rp15.000, maka total penjualannya hasil perkalian dari 100 dikali 15.000 didapat 1.500.000. Nah, dari total penjualan dan harga pokok produksi ini kita bisa ketahui bahwa segere.id dalam 1 bulan dapat menghasilkan laba sebesar Rp456.800 yang merupakan hasil dari pengurangan total penjualan per bulannya dengan harga pokok produksi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.